Oke, kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Ini saya tidak pakai video karena takutnya nanti bermasalah lagi untuk sinyalnya. Jadi untuk kebutuhan fisiologis ibu hamil, jadi untuk kebutuhan fisiologis ibu hamil, ibu bersalin, di sini intinya pada ibu bersalin itu ada fisik dan psikologis, sehingga ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita akan menolong persalinan, dan pemenuhan kebutuhan persalinan itu beda-beda pada kelas 1, 2, 3, maupun di kala 4. Untuk oksigen, oksigen itu sangat penting, akan tetapi jika memang ibu masih bisa untuk bernafas secara normal, maka oksigen mungkin pada saat persalinan mungkin adalah opsional ketika ruangannya sudah memenuhi untuk kriteria oksigennya. Tapi jika ibu mungkin terasa sesak atau ada penyerta misalnya dia ada asma, maka perlu adanya pemenuhan kebutuhan untuk oksigennya, bisa lewat tabung oksigennya, sehingga akan membantu untuk persalinan. Dan di sini bisa dilihat pada denyut jantungnya. Ketika DJJ-nya stabil, berarti tidak ada, ibaratnya tidak ada untuk penyulit ataupun penyerta, maka bisa tidak memakai oksigen. Akan tapi jika memang ada denyut jantungnya tidak stabil, berarti dia butuh untuk oksigen, karena biasanya akan terjadi asfiksia janin ketika dia sudah dilahirkan. Dan utamakan ketika bersalin untuk BH ataupun payudara dilepas, karena itu akan membantu agar tubuh beradaptasi, agar tubuh bisa menyerap oksigen lebih banyak dan tidak tertekan di daerah dada. Itu akan sangat membantu untuk kebutuhan oksigennya. Untuk cairan nutrisinya, di kala 1 masih boleh makan dan minum. Jadi kalau bisa, makan dan minum itu di kala 1 dipenuhi semuanya, sehingga bisa istilahnya untuk sebentar, ini ada yang masuk lagi. Oke, selama kelas 1 cukup untuk makan dan minum. Dan untuk mendukung kemajuan persalinan. Pada kala 2 ini biasanya dehidrasi, sehingga ada peningkatan suhu tubuh, dan biasanya kelelahan. Dan sehingga seperti itu, di sela-sela kontraksi, bisa ibu mencukupi kebutuhan dengan minum. Jadi yang kala 1 itu ada makan, kala 2 itu bisa untuk minum. Kala 1 bisa makan dan minum, untuk kala 2 otomatis ibu sudah tidak ada keinginan untuk makan lagi ya. Jadi untuk kala 2 bisa pakai untuk minum saja. Pada kala 3 dan 4 juga harus dicukupi nutrisi dan cairannya. Kala 3 dan 4 sudah boleh makan dan minum. Akan tapi mungkin lebih bagusnya di kala 4, karena kala 4 sudah ada di pengawasan. Kalau kala 3 masih pengeluaran plasenta, biasanya lebih riweuh, jadi biasanya ibu juga tidak ingin makan maupun minum. Untuk eliminasi, yang pertama ditekankan itu kandung kemihnya harus istilahnya dikeluarkan. Ketika ibu bisa berkemih secara normal, mungkin bisa dipandu untuk ke kamar mandi. Jadi ketika kala 1 terjadi kerasa kenceng-kenceng, maka otomatis kita juga menyarankan agar ibu ke kamar mandi dulu. Karena ketika sudah kala 2 pengeluaran biasanya tidak bisa ke kamar mandi, sehingga malah mungkin kita harus menolongnya dengan pemasangan kateter sementara. Dan biasanya kalau eliminasi itu menurunkan efisiensi kontraksi ya, sehingga kalau bisa semuanya harus dikeluarkan, entah itu pipis, entah itu BAB. Kandung kemihnya biasanya kalau penuh dia menghambat untuk kontraksi uterus. Jadi kalau masih memungkinkan di kamar mandi, kemudian kalau tidak memungkinkan biasanya ada retensi urin. Jadi urin penuh, ibu tidak bisa berkemih secara mandiri, maka harus dilakukan kateterisasi. Tapi kalau
persalinannya biasanya normal, itu harus dihindari karena kateter itu memang meningkatkan risiko infeksi maupun trauma dan perlukaan pada saluran kemih ibu. Jadi kalau masih bisa dilakukan secara mandiri, kita butuh istilahnya kerjasama dari ibunya untuk bisa berkemih secara mandiri. Dan pastikan sebelum memasuki proses persalinan ibu sudah BAB. Karena ketika rektumnya penuh, itu juga akan mengganggu proses kelahiran janin seperti itu. Sehingga kalau satu mau BAB, perbolehkan untuk BAB karena itu akan membantu untuk istilahnya kelahiran bayi itu bisa lebih cepat. Karena kalau ada istilahnya rektumnya penuh itu juga akan mengganggu untuk pengeluaran. Untuk kebutuhan hygiene, biasanya kebersihan personal sama, yaitu dibersihkan secara vulva vagina anusnya untuk kebersihan dari area genitalia. Tapi kalau secara kebersihan personal semuanya, maka dianjurkan ibu itu kalau bisa mandi dulu ketika ada proses kelahiran. Jadi secara spiritual, secara fisik juga bersih semua sehingga ibu akan lebih siap secara emosi untuk menghadapi persalinan. Boleh nggak sih kira-kira ibu diizinkan untuk mandi? Boleh. Dan itu memungkinkan ketika ibu masih bisa dan masih mampu untuk mandi sendiri, seperti itu. Untuk salah satu fase aktif, ketika ada bloody show, berarti ibu juga harus menjaga kebersihan genikalianya. Bidan juga membantu untuk melakukan vulva hygiene dengan cara dibasahi dengan kapas DTT. Jadi kita membersihkannya dengan kapas DTT. Bersihkan dari atas, vestibulum sampai ke area bawah anus. Itu untuk vulva hygiene-nya. Setelah BAK, setelah BAB, maupun setelah ketuban pecah spontan. Karena itu juga untuk memastikan bahwa area genitalia ibu nanti bersih, sehingga untuk pengeluaran juga akan bisa maksimal untuk pengeluaran bayi di kala 2. Untuk